Ya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Selamat datang kembali di pembelajaran pemodelan spasial. Kali ini kita akan membahas satu materi yang lebih lanjut lagi. Setelah beberapa pertemuan lalu kita membahas tentang field calculator di quantum GIS. Kali ini kita akan masuk ke pemodelan interpolasi spasial. Apa sih yang dimaksud dengan model interpolasi spasial itu? Kita akan lihat teorinya dulu ya, secara garis besar seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempraktekkannya di quantum GIS. Jadi cara kita membuat interpolasi itu seperti apa dan seterusnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube channel saya. Oke. Baik, teman-teman semua, kali ini kita akan melihat apa sih interpolasi itu. Jadi interpolasi itu adalah dalam konteks pemetaan itu adalah satu proses estimasi nilai. Jadi kalau dulu di mata kuliah pemodelan simulasi kita pernah belajar yang namanya prediksi. Tapi prediksi kita adalah prediksi yang berbasis numerik atau data kuantitatif atau berbasis time series gitu kan. Nah kali ini proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang tidak disampel atau diukur itu disebut sebagai interpolasi di dalam model spasial. Jadi memprediksi wilayah lain yang tidak disampel. Misalnya kita akan sampling besarnya apa misalnya curah hujan di satu wilayah gitu kan, atau besarnya apa namanya misalnya ketinggian suatu wilayah gitu. Misalnya saya akan pergi ke daerah kecamatan Sidomukti gitu. Tentu saya akan sampling di sana gitu kan. Saya akan cek gitu kan. Saya taruh apa namanya alat ukur misalnya untuk curah hujan ya. Saya akan taruh alat ukur curah hujan saya secara random ya di berbagai titik di wilayah kecamatan Sidomukti. Tentu saya nggak bisa dong semua setiap jengkal tanah di kecamatan Sidomukti saya sampling gitu. Nggak bisa karena itu sangat banyak dan tidak mungkin gitu. Karena itu disebar di beberapa desa yang ada di sana atau beberapa kelurahan di sana. Nah, sehingga itu nanti dapat merepresentasikan besarnya curah hujan di satu wilayah dengan anggaplah 10 titik alat ukur hujan disebar di kecamatan Sidomukti. Akhirnya 10 ini nanti akan merepresentasikan keadaan curah hujan di kecamatan Sidomukti itu seperti ini gitu. Ya, jadi bisa mewakili sebuah daerah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan daerah lain yang tidak terwakili atau yang tidak ada alat ukur hujannya tadi? Bagaimana dengan keadaan dengan nilai hujan yang ada di daerah yang di luar titik sampel tadi? Nah, perlu ada estimasi, perlu ada prediksi atau perkiraan. Kalau di satu titik ini yang ada alat ukurnya curah hujannya 10, kemudian di sebelah itu ada 50, maka di tengah-tengahnya tuh berapa gitu kan. Jadi simpelnya adalah mengestimasi atau memprediksi wilayah yang tidak disampel. Ya, pada wilayah yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta. Jadi peta itu bisa disusun. Kecamatan Sidomukti itu berdasarkan 10 titik sampel, maka petanya seperti ini untuk peta curah hujannya gitu kan. Nah, interpolasi spasial mempunyai dua asumsi, yakni atribut yang bersifat kontinu di dalam ruang dan atribut yang saling berhubungan secara spasial. Jadi ada atribut yang bersifat saling berhubungan. Berhubungan itu misalnya di titik A itu curah hujan 10, di titik B curah hujan 50. Berapakah titik C jika diketahui dua titik ini? Nah, ini dilihat keterhubungannya, dilihat dependence-nya, asosiasinya gitu kan, sehingga ketemu di titik ini nanti curah hujannya sekian gitu. Atau sifatnya kontinu. Kontinu itu adalah berkelanjutan nilainya. Ya, nilainya itu ada hubungan. Jadi hubungannya bukan hubungan geografi atau wilayah, tetapi hubungan nilai. Ya, sama seperti ketika kita membahas tentang time series, nilainya itu kontinu gitu kan, terus maju gitu. Nah, itu disebut sebagai interpolasi. Nah, buat kalian yang mungkin belum ada gambaran lagi tentang interpolasi, saya ada gambar ya. Anda lihat di screen ini. Oke. Nah, ini contohnya.
saya punya apa namanya teman-teman, punya titik sampling seperti ini gitu kan, titik sampling di sebuah wilayah. Ada di sini nilainya 1, di sini 3, 4, 6, 2, 2, 4, 5, 1, 3, 6. Pertanyaan saya, berapa di titik kosong-kosong ini? Nah ini sama kasusnya. Anggaplah kota ini adalah wilayah Kecamatan Sidomukti Salatiga. Saya mau lihat curah hujan atau peta curah hujannya di Kecamatan Sidomukti itu seperti apa. Saya letakkan di sini, di titik sini nih alat ukur hujan. Di sini ya, secara random gitu. Di sini ya, semua ada. Akhirnya setelah 1 hari hujan deras dilihat hasilnya. Oh di titik yang pertama ini curah hujannya 1, di sini 3, di sini 4, di sini 6, di sini 4, di sini 5, di sini 1, 3, di sini 6, dan seterusnya. Oke, sudah ketemu. Nah, pertanyaannya di titik-titik yang tidak disampling, titik-titik yang kosong ini nilainya berapa gitu kan? Akhirnya pakai prediksi dan interpolasi ketemu seperti yang di sebelah kanan ini. Oh, di sini 1 semua, sini 2 semua, 3 semua, 4 semua, 5 semua, 6 semua. Nah, ini namanya adalah nilai yang diperoleh dari prediksi setelah diinterpolasi. Sehingga nanti ketemu, kalau dipetakan itu bisa ketemu kayak ini, peta kontur ini. Smooth gitu ya, gradasi warnanya tuh kelihatan gitu. Jadi kelihatan apa namanya, kelihatan angkanya gitu ya. Jadi tujuannya supaya perpindahan angka, perpindahan nilai dari 2 titik sampel itu tidak drastis, tetapi ada smoothingnya ya. Jadi tidak langsung habis merah langsung hijau gitu, nggak bisa. Nah, for your information juga, anggaplah kita mau memetakan daerah curah hujan. Curah hujan itu tidak bisa dibatasi oleh batas administrasi wilayah. Contoh, misalnya hari ini kelurahan Salatiga hujan deras, kelurahan Sidorejo Lor mendung misalnya, kelurahan Bugel panas misalnya. Pertanyaan saya, apakah begitu saya lewat batas wilayah masuk ke kecamatan wilayah kelurahan Bugel gitu langsung tiba-tiba panas gitu? Oh ini kelurahan Salatiga hujan deras. Begitu saya masuk kelurahan Bugel tiba-tiba langsung panas gitu kan? Kan tidak ya. Jadi ada perpindahan, ada smoothnya gitu. Memang kadang hujan itu perpindahannya cukup frontal sekali ya. Beberapa hari yang lalu saya naik sepeda motor dari arah kota ya Salatiga itu panas gitu kan. Begitu masuk itu tingkir ke sana sedikit, tiba-tiba sebelah sana itu hujan deras banget dan sini panas gitu. Jadi kelihatan sekali perbedaannya ya. Kadang seperti itu gitu. Tapi hujan itu tidak mengenal batas wilayah administrasi. Hujannya hanya khusus ya, khusus daerah, misalnya daerah mana, daerah Cebongan saja gitu. Yang daerah lain tidak hujan, pokoknya sesuai peta gitu kan, tidak toh. Nah karena itu perlu ada yang namanya interpolasi. Jadi interpolasi itu 1 untuk memprediksi wilayah yang tidak disampling, 2 adalah untuk membuat prediksi itu smooth ya, perpindahan warna atau perpindahan nilai antar satu titik ke titik lain itu menjadi lebih lebih halus seperti itu. Nah sekarang kita akan melihat model-model interpolasi. Yang pertama adalah interpolasi global. Interpolasi global itu menggunakan semua titik kontrol, jadi semua titik itu dilibatkan yang tersedia. Keywordnya ini ya. Cukup memadai untuk diterapkan pada medan yang tidak menunjukkan variasi yang kompleks. Jadi seluruh titik sampel itu dilibatkan untuk mencari satu kotak yang nggak ada nilainya. Nah, catatannya adalah medannya tidak menunjukkan variasi yang kompleks. Jadi tidak ada curah hujan ekstrim atau nilai yang outlier gitu ya, nilai yang berada di luar batas gitu. Jadi misalnya nih saya mau mau prediksi di daerah yang ada kota ini ya, misalnya nih saya kasih kota ini ya teman-teman ya. Misalnya saya mau prediksi di sini yang saya kasih warna orange ini. Kalau interpolasi global, dia tuh akan melibatkan semua sampling gitu kan, semua sampling yang ada. Nah beda cerita nanti kalau kita pakai interpolasi lokal, itu paling hanya lokal aja, yang deket-deket aja. Nah kalau interpolasi global, saya mau cari yang warna orange ini, maka semua titik itu harus terlibat. Nah itu disebut sebagai interpolasi global.
Nah, contoh penggunaan interpolasi global dengan trend surface order pertama atau polinomial itu persamaannya ini. ZXY sama dengan B0 plus B1X tambah B2Y. Ini adalah rumus atau persamaan yang digunakan untuk mencari interpolasi global. ZXY ya, itu adalah B0 ditambah B1X ditambah B2Y. Kita akan lihat contoh kasusnya seperti apa ya. Baik. Anda akan lihat di sini di contoh soal diketahui 5 titik pada koordinat X dan Y masing-masing memiliki nilai curah hujan. Berapakah nilai curah hujan pada titik 0? Ya, jadi ini ada sampel di sini, ini curah hujannya adalah 21,82. Di sebelah sini itu 11,91, di sini 11,38, di sini 11,56, di sini 15,60. Pertanyaannya di titik 0 ini berapa gitu kan? Nah, ceritanya akhirnya dibuat tabel seperti ini. Ada titik 1 sampai titik 5 dan titik 0 yang dicari. Nah, XY itu tentunya adalah koordinat ya, XY koordinat. Kalau di dalam sistem informasi geografi itu ada longitude dan latitude. Atau kalau kita kenal dengan proyeksi yang ada di negara kita adalah bujur dan lintang. X-nya berapa, Y-nya berapa ketemu di satu titik. Nah, tentu 21,82 ini punya titik X berapa, titik Y berapa, dan seterusnya. Di sini juga, ini juga, ini juga. Kita list semua koordinatnya, kemudian nilainya kita input di kolom terakhir. Ya. Di titik 1, 21,82, titik 2, 11,91, titik 3, 11,38, ini 15,60, di titik 4, titik 5, 11,56. Nah, sekarang kita akan mencari di titik yang diberi tanda tanya atau titik 0 ini dengan koordinat 79,77. Pertanyaannya adalah berapakah nilai curah hujannya jika kita menggunakan perhitungan interpolasi global. Ingat, interpolasi global itu adalah interpolasi yang melibatkan seluruh sampel. Nah, kita akan masuk ke persamaan kita. Kita susun dulu persamaannya. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan umum ini tadi yang saya highlight warna hijau ini, maka diturunkan persamaannya menjadi 3 persamaan. Yang pertama adalah sigma Z, itu adalah B0 plus N, B0N ditambah B1 sigma X ditambah B2 sigma Y. Kemudian ada XZ, gitu seperti ini, ya, B0N ditambah B1 sigma X ditambah B2 sigma Y. Kemudian persamaan ini kita tulis ke dalam bentuk matriks ya, ke dalam bentuk matriks sehingga ketemu matriksnya seperti ini. N sigma X sigma Y, kemudian ini sigma X kuadrat, sigma XY, sigma Y, sigma XY, sigma Y kuadrat. Kalian ingat persamaan ini tentu ya, dulu di mata kuliah pemodelan simulasi kita ingat regresi dan korelasi ya. Ketika kita mau mencari nilai korelasi atau nilai regresi dari sebuah prediksi, maka kita harus menghitung dulu sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, XY kuadratnya berapa, dan seterusnya. Ya, ini mirip dengan model regresi dan korelasi. Kemudian dikalikan dengan nilai B-nya sama dengan ini. Nah, kita langsung ke contoh dulu, maka kita hitung dari data-data titik yang telah ada. Jadi nilai titik-titiknya itu kita hitung dulu sampai ketemu kombinasinya, entah kombinasi X kuadrat atau XY atau XZ atau YZ dan seterusnya sampai ketemu sigmanya. Ini XY nya adalah titik yang sudah diketahui tadi, 79,86, 69,74, 85, 62, 96, 83, 98, 63. Ini titik-titik yang sudah diketahui, titik-titik ininya tadi ya. Kemudian Z itu adalah nilainya. Jadi Z dalam hal ini adalah nilainya, nilai hujannya. Kemudian kombinasi X kuadrat, 79 kuadrat ketemu ini, 86 kuadrat ketemu ini. Kombinasi XY berarti ini di 79 dikalikan 86 ya. Kombinasi XZ berarti 79 kali 21,82 ketemu di sini. Kemudian kombinasi YZ berarti tinggal 86 dikalikan 21,82. Oke, ketemu nilainya teman-teman seperti ini. Lalu terakhir di baris yang paling bawah kita hitung sigmanya.
Sigma itu berarti kan jumlahnya ya, jumlahnya. Sigma Y, sigma X berapa? 427, sigma Y 368 dan seterusnya. Nah, akhirnya kita buat risam seperti ini, sigma X 427, sigma Y 368, sigma Z, sigma X kuadrat dan seterusnya. Lalu poin keempat, diplotting, dimasukkan nilainya ke dalam matriks yang sudah kita bangun tadi. Matriks yang sudah kita bangun di persamaan ini. Ya, gitu. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Di sini n itu jumlah data kita ada 5, berarti tulis 5. Kemudian sigma X, sigma Y, sigma X-nya adalah 427, 368 ya. Dan seterusnya, semua diplotting di sini sampai ketemu sigma ini 72,28 itu sigma Z, 5487 itu sigma XZ, kemudian 6144 itu adalah sigma YZ. Nah, sekarang B0, B1, B2 nya kita belum tahu berapakah nilainya itu. Nah, kita hitung lebih lanjut teman-teman, menghitung koefisien B berdasarkan matriks ini tadi. Ya, singkat cerita ketemulah B-nya adalah 72,28, 548733, 614432. Nah, sehingga menggunakan koefisien Z, ya, menghitung koefisien Z menggunakan persamaan yang tadi sudah kita definisikan, ZXY sama dengan B0 tambah B1X tambah B2Y. Diplotting ya. B0 adalah minus 12,7978 ditambah B1 itu adalah 0,19 sekian-sekian dikalikan X-nya. X-nya dalam hal ini adalah 79. Ya, koordinat yang diketahui 79 ini. Dan Y-nya adalah 77. Sehingga ketemu 15,50. Ya. 15,50 ini adalah hasil dari interpolasi global untuk mencari titik nilai curah hujan di titik 0 tadi. Sehingga ketemu 15,50 gitu. Nah, tentu nanti ini tadi titik yang warna orange ini misalnya ketemu. Nah, nanti titik berikutnya sampai seluruh wilayah itu sampelnya sempurna, semua titik diketahui nilainya. Nah, itu disebut sebagai interpolasi. Ini hitungannya secara manual matematis gitu ya. Nah, tentu nanti kita tidak akan menghitung ini secara matematis teman-teman, tapi kita akan menggunakan tools di quantum GIS kita atau di GIS kita, bagaimana supaya kita bisa dengan mudah mencari titik-titik yang lain gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi materinya, teorinya nanti sebelum kita masuk ke praktikum. Berikutnya adalah interpolasi lokal. Kalau tadi interpolasi global, ini interpolasi lokal. Interpolasi lokal itu hanya menggunakan sampel titik-titik yang mengontrol dia. Jadi tidak semua, hanya sampelnya saja. Nah, metode ini sesuai dengan medan yang menunjukkan variasi yang kompleks. Jadi kalau variasinya kompleks ya, kita jangan gunakan semua wilayah, jangan gunakan semua daerah untuk menghasilkan decision terhadap satu titik yang kosong tadi. Karena di sana sama di sini belum tentu sama, gitu kan? Contoh, saya mau menebak curah hujan di salah satu titik di Salatiga, tapi yang diketahui adalah curah hujan global seluruh Pulau Jawa misalnya. Tentu yang ada di Salatiga dengan di Kabupaten Gunung Kidul yang di pesisir selatan Pulau Jawa sana, itu curah hujannya beda. Ya, di sana hujan, di sini hujan, di sana bisa jadi panas. Di sini tiap hari hujan di Salatiga karena di bawah gunung ya. Di daerah yang lebih dataran rendah sana bisa jadi berbeda, sehingga ketika kita mau interpolasi daerah Salatiga saja ya, sebisa mungkin jangan gunakan daerah-daerah lain yang berbeda atau berkarakter beda gitu. Karena itu butuh sampel di titik-titik kontrol, terutama yang variasinya kompleks. Pulau Jawa ini variasinya kompleks ya. Lebih kompleks lagi ketika Pulau Jawa ini dibandingkan dengan daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara ya. Kepulauan Nusa Tenggara itu ya, terutama Nusa Tenggara Timur bisa jadi sana curah hujannya rendah gitu kan. Sementara kalau daerah Indonesia Barat curah hujannya tinggi, misalnya seperti itu. Nah,
nilai-nilai hasil estimasi yang bersifat lokal ini diperoleh dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkannya lewat paling tidak 4 ini. Yang pertama adalah sebuah wilayah pencarian bertetanggaan didefinisikan sekitar titik. Jadi kalau yang mau diinterpolasi adalah titik tempat saya berdiri ini, ya, jangan gunakan wilayah yang jauh, tapi paling tidak wilayah yang berketetangga. Tetangga itu ya dekat, berbatasan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, titik-titik sampel dalam area penelitian diidentifikasi. Jadi titik-titiknya mana aja sampelnya, tetangga mana saja yang mau digunakan untuk menentukan nilai interpolasi. Nah, sebuah fungsi matematika dipilih untuk memodelkan variasi lokal antara titik-titik. Gunakan fungsi matematika. Dan terakhir, ya, nilai data untuk titik diperkirakan dari fungsi. Nilainya, tadi nilai curah hujan misalnya gitu. Nah, beberapa hal atau beberapa metode yang digunakan di dalam interpolasi itu ada banyak, tapi nanti akan saya bahas beberapa saja. Yang pertama adalah polygonization. Ya, kita akan lihat ini adalah metode yang digunakan untuk interpolasi secara lokal. Yang pertama polygonization. Polygonization ini teman-teman, ini biasanya digunakan untuk interpolasi wilayah hujan, ya. Nah, polygonization yang disebut juga adalah metode proksimal, merupakan satu upaya memberikan bobot data titik-titik tertentu dari suatu area. Jadi ciri-ciri interpolasi adalah memberikan bobot pada titik-titik tertentu. Sebagai contoh untuk interpolasi lokal pada presipitasi, langkahnya adalah sejumlah segitiga digambar dengan cara menghubungkan titik-titik kontrol. Misalnya stasiun meteorologi menggunakan teknik triangulasi Delaunay atau TIN gitu kan. Jadi ini keyword dari algoritma polygonization ini yang saya underline ini. Saya kasih highlight warna kuning ini adalah menggambar, ya, menggambar dengan cara menghubungkan titik-titik kontrol. Misalnya, saya buat pen dulu ya. Misalnya nih, di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik M misalnya, lalu di sini ada titik H misalnya. Nah, polygonization itu adalah berapakah nilai titik, misalnya titik D ya, yang saya kasih warna merah. Misalnya A diketahui curah hujannya sekian, M diketahui curah hujannya sekian, H diketahui curah hujannya sekian. Berapakah D gitu kan? Nah, caranya adalah dia akan menggambar bentuk poligon, karena itu disebut sebagai polygonization ya, polygon. Kenapa polygon? Ya ini tadi, dia akan menggambar triangulasi seperti ini, minimal 3 titik minimal ya. Tapi karena namanya polygon, dia bisa lebih dari 3 seperti ini. Nah, ketika digambar seperti ini teman-teman, maka nilai D ya, titik D ini akan diketahui hasilnya. Karena apa? Karena D ini berada di dalam cakupan segitiga ini. Seperti itu kira-kira ya. Nah, itu namanya adalah polygonization ya, polygonization. Jadi sejumlah segitiga digambar dengan cara menghubungkan titik-titik kontrol. Nah, garis ditarik tegak lurus terhadap sisi segitiga di titik tengah. Poligon didefinisikan oleh persimpangan interaksi dari garis-garis. Nilai-nilai untuk titik kontrol ditugaskan untuk menginterpretasikan poligon. Jadi nilai untuk, saya highlight warna birunya, nilai untuk titik-titik kontrol ditugaskan untuk merepresentasikan poligon. Jadi poligon ini ada nilainya. Nilainya dari mana? Dari A, M, dan H. Nilai A berapa, nilai M berapa, nilai H berapa. Nah, 3 nilai itulah nanti akan diolah menghasilkan nilai D. Ya, jadi modelnya adalah interpolasi lokal menggunakan polygonization. Gitu. Nah, langkah kedua atau metode kedua selain polygonization itu adalah IDW ini ya, IDW ya, atau bahasa Indonesianya IDW, IDW ya. IDW ini adalah singkatan dari Inverse Distance Weighted ya. Metode IDW ini adalah metode
berinterpolasi konvensional yang memperhitungkan jarak sebagai bobot. Jadi keywordnya adalah jaraknya. Jarak antara titik A, titik saya ini, dengan titik yang diketahui atau titik kontrol itu berapa? Ya, jarak dan bobotnya. Oh, kalau di misalnya ya, kalau di daerah A itu hujan deras, di tempat saya tuh hujan nggak kira-kira? Nah, simpelnya seperti itu. Cara menghitungnya adalah titik A sana itu hujan deras gitu kan. Nah, jaraknya sana dengan sini ini jauh sekali. Misalnya 10 kilo atau 20 kilo. Saya pikir nggak berpengaruh. Ataupun kalau sini hujan tidak sederas sana, misalnya seperti itu. Jadi IDW inverse distance weighted ini bobotnya itu diperhitungkan dari jarak, ya, jaraknya seperti itu. Nah, jarak yang dimaksud di sini adalah jarak datar dari titik sampel terhadap blok yang akan diestimasi. Ini jaraknya, titik sampelnya dengan yang mau diestimasi itu berapa kilo atau berapa ratus meter gitu kan. Jadi semakin dekat jarak antara titik sampel dengan blok yang akan diestimasi, maka semakin besar bobotnya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini persamaannya teman-teman. Persamaannya di sini dia melibatkan tidak hanya Z ya, Z itu berarti nilainya, tetapi di sini juga jumlah titik yang digunakan dan juga ada D. D adalah jarak, jadi dipengaruhi oleh D. Ya, tadi kita tidak mencari jarak di interpolasi global tadi, kita tidak menghitung jarak, tapi di metode IDW ini, ya, di metode IDW ini kita memerlukan jarak. Oke, saya langsung aja ke sampel, ya, contohnya, contoh soalnya seperti ini. Jika terdapat titik A, B, C, dan D masing-masing 20,82, kemudian ini biar enak ya, biar bacanya enak. 20,82, yang satu 10,91, yang satu 10,38, yang satu 14,6, dan yang satu adalah 10,56. Berapakah nilai Z0 yang dapat dicari? Ya, atau diinterpolasi, berapakah nilai Z0? Nah, dapat dicari seperti ini. Yang pertama, titik A, B, C, D, nilai Z-nya, curah hujannya, anggaplah curah hujan lagi ya. Kita tulis dulu ada 20,82, 10,91, 10,38, 14,60, 10,56. Ini nilai Z-nya. Kemudian jaraknya juga kita definisikan di sini ya. D1 misalnya terhadap Z itu jaraknya 18 kilo. Titik A terhadap titik Z ya, titik Z ini kan yang dicari ya, Z0 ya. Oke, titik Z ini yang dicari. Dengan A jaraknya adalah 18 kilo, dengan B 20,88, dengan C 32,31, dengan dengan ini A, B, C, D ya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti E ini ada 5 ya. 47,20. Oke, ketemu. Z adalah nilai curah hujan, D adalah jarak antar titik sampel dengan titik yang mau diestimasi. Kemudian kita hitung kombinasi D1 kuadrat ya, tinggal dikuadratkan aja teman-teman ini. Lalu 1/D1 kuadrat ketemu, lalu Z1 kali 1 per D1 kuadrat, berarti ini tinggal dikalikan. Lalu ini sigmanya ya, 0076, 00156. Oke, berikutnya adalah Z1 dengan jarak, kita plotting lagi Z dengan D, lalu ada titik antara. Titik antaranya adalah titik yang ada di antara kedua wilayah tersebut ya. 0,1 berarti hanya ada satu wilayah, 0,2 berarti ada dua titik gitu kan. 0,3 ada 3 titik, 4 berarti ada 5 dan seterusnya. Nah, jika diasumsikan K-nya adalah 2 ya, K tadi apa teman-teman? K adalah semakin besar K, semakin besar pengaruh poin tetangga ya. K ini adalah konstantanya yang digunakan. Maka dapat dihitung ya seperti ini. 20,82 dikali 18 kuadrat ya. Z1 dikali D1 dikuadratkan ini. 10,91 dikali
dikalikan 1/1088 ini. 288 kuadrat. Lalu 10,38 dikalikan 1/3231 dan seterusnya sampai ketemu 0,1152. Kemudian sigma 1 dibagi D1 kuadrat, ya di plotting aja di sini, ketemu 0,0076, sehingga Z0 adalah ini tadi, sigma Z1 per 1 per DK ini dibagi dengan sigma 1 per 1 DK, ya ini tadi D kuadrat ini, ketemu 15,158 untuk curah hujan di titik Z. Oke, nanti Anda bisa lihat sendiri, saya berikan contoh hitungannya ini nanti. Jadi paling tidak untuk interpolasi lokal kita membahas ada dua, yang pertama adalah polygon Thiessen dan yang kedua adalah IDW, gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja teman-teman ke praktikum ya, ke quantum GIS kita. Bagaimana ketika kita akan menginterpolasi sebuah titik, gitu ya. Oke, jadi sekarang dibuka dulu quantum GIS-nya. Kita akan sama-sama praktek ya, sehingga nanti ketika Anda praktikum ini silahkan Anda sambil pause video sambil mempraktekkan ya, gitu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke GIS kita dengan posisi aktif. Saya pernah berikan atau tugas Anda pernah membuat ini ya, peta Salatiga yang kecamatan ya. Ya, kita masih mainan dengan Salatiga dulu, gampang karena 4 kecamatan ya. Jadi praktikumnya cepat dan mudah dipahami kan gitu ya. Jadi pastikan kita ambil dulu peta kota Salatiga dengan satuan kecamatan, bukan kelurahan atau desa ya. Jadi 4 kecamatan sudah ada di GIS Anda. Sekarang kita mau sampling, kira-kira kita mau buat peta apa gitu kan. Mau peta hujankah atau peta yang lainkah, tergantung data gitu. Nah karena itu selain kita prepare, kita siapkan peta kecamatan yang ada di Salatiga, kita juga akan coba browsing ya, googling kira-kira ada data apa di Salatiga yang bisa kita gunakan untuk sampling. Tidak bisa semua data kita gunakan untuk sampling, artinya data yang biasanya bisa diinterpolasikan itu adalah data yang bersifat alam ya, data alam atau data yang tidak dipengaruhi oleh tatanan sosial. Contoh, data penduduk itu nggak bisa diinterpolasi karena memang sudah pasti penduduk di desa A itu ya sekian gitu, jangan diinterpolasi. Penduduk di kecamatan A itu sekian ya memang sekian gitu kan, gitu. Nah, beda cerita nanti kalau kita menggunakan data yang bersifat data alam gitu ya, data alami. Tadi contohnya hujan gitu kan, atau kelerengan, ketinggian wilayah atau apapun itu gitu. Ya, bisa juga sih untuk data-data sosial, tetapi kasus tertentu, yang artinya data itu tidak dibatasi oleh batas administrasi wilayah, gitu ya. Oke, langsung aja biar kita tidak semakin bingung. Saya akan googling buku Salatiga dalam angka 2021 ya, seperti yang sudah kalian browsing kemarin di tugas yang sebelumnya ya. Saya kota Salatiga dalam angka 2021 misalnya seperti ini. Nah, saya akan masuk ke websitenya BPS ya, unduh publikasi ya, ini formalitas saja, email, unduh. Kita akan dapat data kota Salatiga dalam angka 2021 seperti ini. Nah, kita akan lihat teman-teman kira-kira data apa yang bisa kita gunakan untuk sampel interpolasi ini. Saya pikir kalau ada data curah hujan, kita bisa gunakan data curah hujan masing-masing wilayah, semoga ada ya. Nah, ini geografi dan iklim biasanya di bagian ini ya. Oke, kita lihat dulu sampel datanya untuk Salatiga. Ini luas daerah, nggak mungkin kita interpolasi. Nah, ini curah hujan. Oh, tapi ini curah hujannya satu Salatiga, jadi nggak bisa kita gunakan sampling.
kan tadi interpolasi kan paling tidak titik ini, titik ini, titik ini. Nah, ini kan titiknya cuma satu ya. Ini data time series. Kalau seperti ini cocoknya pemodelan time series ya teman-teman ya. Tapi kalau menggunakan interpolasi spasial kan kita butuh titik sampel ya, titik sampel. Ini luas area sudah pasti tidak perlu diinterpolasi, presentase kota juga. Nah ini aja kita pakai tinggi wilayah ya. Argomulyo itu 680, Tingkir 627, Sidomukti 626, Sidoarjo 602. Pertanyaan saya, di titik manakah Kecamatan Argomulyo yang titiknya 680? Kecamatan Argomulyo itu luas, di sana ada 6 kelurahan ya. Ada Kelurahan Kumpulrejo, daerah Saleh Putih itu. Ada Kelurahan Tegalrejo, ada Kelurahan Ledok, ada Kelurahan Cebongan ya, ada Kelurahan Ogorejo dan ada Kelurahan Randuacir. Nah, dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Argomulyo, pertanyaan saya, 680 mdpl meter di atas permukaan laut itu ada di mana sampelnya? Nah, bagaimana dengan wilayah yang lain di Kecamatan Argomulyo yang yang kita nggak sampling gitu loh? Kan tentu beda gitu. Kamu kalau Salatiga ya, ada yang namanya The Emmerich Saleh Putih itu kan wilayah paling tinggi di Salatiga. Dia ada di Kelurahan Kumpulrejo gitu. Beda cerita dengan daerah ABC, Kelurahan Ledok. Tentu tingginya beda. Tapi di sini dikatakan di Kecamatan Argomulyo 680. Nah ini sampelnya perlu titik mana gitu kan. Nah perlu ada titik itu. Kalau di titik itu 680, titik yang lain berapa? Dengan catatan di Kecamatan Tingkir itu 627, di Sidomukti 626, di Sidoarjo 602. Ini berapa gitu? Ceritanya seperti itu. Nah, kita akan mencoba menginterpolasikan itu semua. Gitu ya. Nah, sementara itu kalau saya kembali ke gigi saya, yang saya punya adalah peta wilayah Salatiga. Saya belum tahu ini titik sampelnya di mana gitu kan. Di titik mana, entah di titik sini kah, entah di titik pojok kah, terus seterusnya seperti apa. Kita nggak tahu, kita keterbatasan informasi. Ini samplingnya di mana Pak, gitu kan? Tanya BPS kita nggak bisa gitu kan. Nah karena itu kita bisa ambil teman-teman namanya sentroid. Sentroid itu adalah titik tengah dari sebuah poligon, ya. Poligonnya Argomulyo ini titik tengahnya mana? Anggaplah seperti itu. Tapi sentroid ini tidak perlu kita gunakan kalau kita tahu titik sampelnya, ya. Nah ini kalau misalnya kalian ini nggak pandemi, nggak covid ya, karena saya suruh terjun ke lapangan beneran ini ya, ngambil sampel pakai GPS atau minimal GPS-nya Google Maps gitu kan, di titik-titik tertentu, ya sebagai proyek lapangan seperti itu, gitu kan. Oke, anyway kita nggak tahu ini angka 680, 627, 626, 602 ini di titik mana. Nah karena itu kita pakai pendekatan titik tengah saja dari wilayah itu. Ya, itu namanya sentroid. Tentu kurang akurat jika dibandingkan dengan kita tahu secara exactly angka 680 itu ada di mana, 627 itu di mana. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, supaya kita ada pengalaman membuat sentroid juga. Nah, gimana sih cara membuat sentroid titik tengahnya? Kita gunakan tools di Higgs. Jadi kita nggak usah ngukur ya. Ini kita buat kotak dulu, terus kita kasih silang nanti ketemu titik tengahnya gitu. Nggak, kita gunakan tool saja teman-teman. Oke, jadi pastikan dulu Higgsnya dibuka. Caranya adalah dari peta yang kita punya ini, teman-teman silakan klik menu vektor ya, menu vektor, kemudian geometry tools dan klik centroid ya, centroids. Oke, ini saya screenshot dulu untuk jadi note ya, untuk jadi note. Sorry, ini tadi belum saya copy paste ya. Oke, ini biar enrich ya, memperkaya PowerPoint kita ya, ini contoh. Oke, sekarang saya akan masuk ke interpolasi di Higgs. Ya, pastikan kita punya peta dulu, peta tadi, peta yang akan kita interpolasikan. Lalu klik geometry tools dan klik centroid. Ya. Oke, saya taruh di sini. Oke ya, tadi ya vektor,
Geometry Tools Centroid. Nah, ini adalah layer yang akan kita cari centroidnya adalah Kecamatan Kota Salatiga ini. Ya, kemudian kita bawahnya centroidnya kita save file aja. Ya, save file teman-teman. Saya taruh di kemarin ya, saya tulis di sini centroid kecamatan, gitu aja ya. Kita masih pakai GeoJSON aja, tidak masalah. Ya, centroid kecamatan nama filenya. Kalau udah di save, terakhir di run. Nah, kalau sudah di close, kita akan ketemu titik tengah nih ya, yang dikasih dot warna merah ini adalah titik tengah atau centroid, ya, centroid atau sentral dari sebuah poligon. Nah, titik-titik inilah nantinya yang kita asumsikan punya nilai 680, 627, 626, dan 602. Ceritanya seperti itu, gitu ya. Jadi kita punya 4 titik. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat attribute table-nya, kita sudah punya seperti ini teman-teman, ya. Kecamatan, kota, dan juga ini data sampel kita yang kemarin ya. Oh ya, pas, berarti kita sudah nggak perlu input ya. Yang kemarin kita punya praktikum ya, ketinggian, suhu, dan seterusnya. Oke, kita bisa sih masuk ke suhu atau ketinggian ya kalau kemarin ada gitu. Cuman kita pakai ketinggian dulu karena biar kita sesuai dengan yang ada di Kota Salatiga dalam angka 680, 627, 626, 602. Sudah ada di sini semua. Nah, buat kalian yang datanya belum ada ketinggian, suhu, atau klasifikasi tinggi ini, karena kalian buat pakai data yang baru misalnya, kalian bisa tambahkan kolom baru ya. Caranya seperti biasa kan, toggle editing, kemudian kalian ambil new field, nah nanti dibuat terus diisi angkanya. 4 kecamatan gampang ya, ditulis manual bisa. Oke. Jadi kita asumsikan kita sudah punya centroid dan masing-masing centroid sudah punya ketinggian sekian. Sekarang kita akan masuk ke interpolasi ya. Jadi ini saya screenshot dulu. Ini adalah titik samplingnya. Tentu di titik sampling ini karena dia adalah data spasial, dia sudah punya XY-nya ya, koordinat longitude dan latitude-nya. Ya, titik sampling ini sudah ada X dan Y-nya. Setelah itu kita pakai data ini teman-teman sebagai nilai ya, data sebagai nilai ketinggian atau Z-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai ketinggian atau nilai Z yang kita gunakan. Ini tadi XYZ. Nah, sekarang yang akan kita tanyakan atau yang akan kita ketahui adalah berapakah nilai Z di luar titik ini. Jadi kalau kita sudah punya titik ini teman-teman, titik ini, di titik sini ada nilai. Kira-kira kalau saya buat titik baru di sini itu nilainya berapa? Kalau saya buat misalnya ya, saya buat titik baru di area yang kosong ini satu lagi gitu, berapakah nilainya berdasarkan 4 titik ini gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke interpolasi lokal yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah polygon Thiessen. Polygon Thiessen-nya seperti apa? Kita akan kerjakan sama-sama ya. Langkah-langkahnya ya silakan diikuti teman-teman. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Jadi Anda buka dulu di QGIS Anda. Ini ya tadi ya, kita punya Salatiga dengan titik centroid yang nilainya sudah kita beri ya, sudah beri nilai. Caranya adalah klik vektor, kemudian masuk ke Geometry Tools, lalu Voronoi Polygons. Itu adalah Polygon Thiessen ya. Ini saya screenshot dulu untuk catatan Anda. Jadi saya tulis di sini ya, Polygon Thiessen ya,
Polygon Tizen itu caranya seperti ini. Jadi dari centroid ya, kita setelah buat centroid, kita klik vektor geometry tools lalu Voronoi polygons ya. Vektor geometry tools Voronoi polygons, lalu input layernya itu apa gitu kan. Nah, kita pilih centroid kecamatan yang sudah kita isi nilai ketinggian di kota Salatiga tadi, gitu ya. Lalu buffer itu masih ingat ya, dia akan meluas berapa persen gitu kan, atau akan extend berapa. Semakin gede nilainya maka dia akan semakin luas, semakin kecil maka dia akan semakin kecil ya. Masih ingat buffer waktu di geoprocessing yang bulat-bulat itu ya. Nah, tapi nanti kita tidak akan menghasilkan bulat-bulat seperti di buffer, tapi kita akan menghasilkan bentuk Polygon Tizen. Oke, saya isi 50% extend aja, jadi dia akan meluas 50% dari wilayah gitu kan. Lalu Voronoi polygonsnya mau di save di mana? Saya simpan di sini polygon underscore Tizen, apa ini, ketinggian wilayah. Kalau udah di save ya, setelah di save jangan lupa di run. Ya, kalau sudah di close, nah kita akan dapat seperti ini teman-teman. Jadi berangkat dari titik centroid ini tadi, kita akan ketemu polygon. Ya, polygon dari masing-masing yang meluas buffernya 50%. Dari titik sampel ini, seperti yang tadi teori saya jelaskan tadi di gambar ini, ya. Maka titik D ini nilainya adalah di dalam cakupan A sampai M ini, di sini, gitu. Nilai curah hujannya atau nilai ketinggian ya di sini tadi ya. Nah, tentu ini nanti masing-masing ada nilainya gitu kan. Sehingga ketika saya ini overlay dengan peta kecamatan seperti ini, nah tentu nanti nilai ketinggian itu tidak akan dibatasi oleh batas kecamatan, tapi akan dibatasi oleh batas dari Polygon Tizennya gitu. Jadi kalau dia bilang di sini Kecamatan Argomulyo tingginya adalah 680, maka 680 tadi di sebelah mana? 680 itu ada di sebelah sini, ini segitiga ini, sehingga nanti lintas. Oke ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi untuk apa namanya teman-teman, geoprocessing, supaya ini hanya dapat di peta kecamatan peta Salatiga. Kalau ini kan masih persegi ya gitu kan. Nah, kita masih bisa menggunakan yang 2 minggu lalu kita bahas ya, atau kita bisa potong ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi geoprocessing yang kemarin ya, vektor geoprocessing tools, kita clip ya. Clip itu berarti memotong. Yang luas ada yang di input ya, inputnya adalah Polygon Tizen ketinggian, overlaynya kita pilih yang kecamatan Kota Salatiga. Klik, kita buat save to file, misalnya Salatiga ketinggian PT Polygon Tizen. Kalau udah di save, kita klik run. Kalau udah di close, nah kita tadi udah punya ini teman-teman. Nah ini saya deaktif, nah saya sudah punya seperti ini. Jadi wilayah ketinggiannya Salatiga itu tidak lagi dibatasi oleh batas administrasi wilayah atau batas wilayahnya, tapi secara ilmiah ketinggian di Salatiga itu bisa dibatasi menggunakan Polygon Tizen. Nah, Polygon Tizen seperti ini biasanya yang pakai adalah untuk data iklim atau curah hujan. Cuman karena kita tidak punya data iklim, biar kita bisa belajar gitu ya, kita samplingnya menggunakan menggunakan ini teman-teman, data ketinggian wilayah gitu kan, sehingga kita bisa styling ya. Misalnya untuk peta Polygon Tizen ini, symbology kita bisa pakai graduated, misalnya value-nya adalah ketinggian, lalu color-nya kalau ketinggian biasanya warnanya saya pakai yang green aja ya, green. Saya pilih classify seperti ini. Oke, kelasnya 4 aja ya, 4 aja. Lalu saya klik OK gitu kan. Nah, ini ketahuan. Yang warna paling tua itu berarti adalah
yang paling tinggi wilayahnya. Jadi Anda bisa lihat di sini Salatiga, ya. Oke, ini bisa disimbologi lagi biar ketahuan labelingnya ya. Labelingnya saya pilih single label, pakai kecamatan aja di oke. Nah, ini Anda bisa lihat kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Argomulyo. Ini ada tulisannya nggak kelihatan. Tingkir lumayan, Sidomukti agak rendah, Sidoarjo itu yang paling rendah. Jadi Salatiga yang paling utara, termasuk area kampus Diponegoro ya. Lalu area ini Bundaran Taman Sari itu adalah wilayah Kecamatan Sidoarjo ya, yang paling rendah. Tapi kalau Anda semakin ke sebelah selatan, Salatiga semakin selatan itu semakin dekat Gunung Merbabu, maka nanti semakin gelap warnanya. Nah, ini salah satu cara menginterpretasikan angka 680 itu ada di sebelah mana. Nah, ini Anda bisa lihat daerah sini. Beda cerita ini ya, misalnya yang Kecamatan Kota Salatiga ini saya overlay lagi, simbologi, saya pakai colornya misalnya color yang transparan gitu ya. Ini ya, opacity-nya saya turunkan gitu, oke. Lalu saya oke. Nah, ini Anda bisa lihat ada batas administrasi wilayah dan ada batas polygontism. Jadi tidak semua wilayah Kecamatan Argomulyo itu tingginya 680. Ada ini buktinya di sebelah sini itu mendekati Kecamatan Tingkir punya. Yang sebelah sini mendekati Kecamatan Sidoarjo punya. Nah, ini menggunakan polygontism. Gitu ya. Jadi di sini Anda bisa lihat beberapa wilayah di Kecamatan Sidomukti itu juga tingginya sama dengan Kecamatan Argomulyo, terutama di daerah sini. Nah, ini biasanya tadi saya katakan untuk batas hujan, ya, batas curah hujan biasanya banyak menggunakan polygontism, gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interpolasi yang lain selain polygontism yang ada di dalam GIGIS ya. Yaitu inverse distance weighted IDW ya. Nah, sebagai gambaran kalau polygontism itu tadi adalah vektor ya, menggambar sebuah segitiga berbasis vektor. Kalau IDW di dalam quantum GIS dia akan berbasis raster. Raster itu apa sih? Raster itu ini tadi. Kalau di awal saya bilang seperti ini, kotak-kotak ini. Pixel ya, pixel. Jadi kalau di zoom gitu bisa mecah. Kalau ini tadi kan menggambar ya, menggambar. Jadi mau saya zoom sebesar-besarnya dia nggak akan pecah. Karena dia vektor gitu kan. Nah, dulu di pertemuan 1 sudah saya jelaskan data spasial itu ada data vektor dan juga ada data raster. Nah, sekarang kita akan masuk yang raster. Nah, raster ini kita pakai yang ini tadi kotak-kotak. Jadi pixelnya IDW. Nah, gimana sih cara membuat IDW? IDW, oke. Ini saya sementara diaktifkan dulu layar ketinggian dan layar Salatiga. Saya kembali ke layar centroid tadi. Jadi based on centroid kita akan menggali atau mencari nilai interpolasi di daerah lain, tapi menggunakan IDW, tidak menggunakan polygontism. Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman klik menu processing di sini, kemudian klik toolbox ya, processing toolbox gitu kan, sampai muncul di sebelah kanan ini ada banyak processing toolbox yang bisa kita pakai. Oke, saya tulis dulu di PPT saya supaya teman-teman nanti tidak lupa ya. IDW. Langkah pertama adalah klik processing lalu toolbox. Langkah kedua adalah silakan Anda cari di sini yang namanya interpolation. Nah, di sini ada interpolation, Anda klik interpolation, submenunya ini ada IDW, ada tin juga ya. Tadi tin sempat kita bahas juga teman-teman di mana tadi di materinya polygontism ini ya, teknik triangulasi Delaunay. Tapi kita akan main di IDW, berarti kita klik IDW ini ya. Oke, saya screenshot dulu. Oke, slide ini seperti ini. Saya crop aja ya. Jadi di sebelah
Di sebelah kanan di processing toolbox silahkan kalian cari interpolation, IDW interpolation gitu ya. Jadi di sini kalau ada di double klik akan muncul seperti ini. Nah, beberapa isian yang perlu kita isi di sini. Yang pertama, vektor apa sih yang akan kita interpolasikan? Tentu nanti kita pilih centroid kecamatan ya, centroid kecamatan. Lalu interpolation attribute-nya apa? Yang akan kita interpolasikan adalah ketinggian, berarti diklik ketinggian ya, ketinggian. Setelah itu diklik tanda plus ini, input layer ya, di plus. Oke, ini distance-nya nanti bisa diubah-ubah ya, silahkan kalian ubah berapa distance-nya. Minimumnya 0, ini tertingginya 99. Lalu extend itu adalah wilayah yang akan besarnya interpolasi itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada menu, nanti ada calculate ya, ada use map, ada drop on canvas. Nah, kita pilih calculate. Extend itu batasnya, batas yang akan kita buat itu seberapa besarnya. Kita based on kecamatan Kota Salatiga luasnya. Jadi kita akan interpolasikan sesuai luas atau extendnya ya, extendnya gitu. Lalu row dan kolomnya ini adalah jumlah pixelnya. Semakin besar semakin tinggi, semakin smooth ya. Semakin kecil kotaknya kelihatan gitu kan. Kita isi aja pakai angka 75 gitu misalnya. 75. Nah, dia otomatis nanti kolomnya 50. Kalau row-nya 75, 50 sesuai dengan extend-nya. Lalu ini save to file ya, save to file saya tulis di sini. Nah, di sini defaultnya TIFF ya. TIFF itu raster teman-teman. Jadi kita sudah nggak bisa GeoJSON, nggak bisa SHP lagi karena kita sudah tidak main dengan vektor. Kita mainnya dengan raster sehingga TIFF ya. Saya tulis di sini raster ketinggian. Ya, raster ketinggian kalau udah di save ya. Ini saya screenshot dulu, saya letakkan di PowerPoint sini ya, seperti ini ya. Saya kembali ke sini. Kalau sudah, teman-teman bisa diklik run ya, run. Nah, kalau sudah diklik close, nah kita akan dapat seperti ini. Ini adalah hasil dari hasil dari interpolasi. Kita punya centroid tadi ya, kita punya centroid 1, 2, 3, 4 ya. Kita interpolasikan dengan IDW jadinya seperti ini. Nah, ini raster itu pixel, tadi saya bilang kotak-kotak gitu. Ini seperti teori yang ada di PowerPoint tadi ya. Jadi kalau ada titik yang diketahui itu 1, berapakah nilai yang saya kasih tanda orange ini, atau berapakah yang di sini. Nah, ini kita bisa gunakan IDW ya. Titik yang kita ketahui di sini teman-teman, berapa samping-sampingnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa buat lebih colorful lagi ya, dengan menggunakan pewarnaan yang sama tadi. Misalnya ini saya properties, kemudian saya pilih ke single band pseudocode color. Kalau ini tadi single band gray itu dia pakai warna abu-abu. Kalau pseudocode color kita bisa pilih warna. Oke. Ini saya pilih yang warna hijau tadi biar mirip dengan yang itu tadi. Lalu saya pakai equal interval saya pakai 4 klasifikasi. Oke. Bisa screenshot dulu ya, biar kita punya format styling yang mirip dengan yang di Polygon-tism tadi ya. Ini saya save, keluar di OK. Nah, ini Anda tahu kan sekarang. Jadi misalnya saya punya kecamatan Salatiga ini. Nah, ini kita punya yang pertama tadi Polygon-tism seperti ini. Kita punya Polygon-tism seperti ini. Tapi kalau kita punya IDW bentuknya lebih smooth, based on pixel, sehingga Anda tahu, oh titik yang paling tinggi itu di sini ya. Jadi Anda bisa lihat ya perbedaan antara antara kita punya metode tism dan juga IDW. Nah, ini biar kita bisa ngeklik berdasarkan ini gimana gitu. Nah, ini tidak bisa kita menggunakan
menggunakan vektor terus geoprocessing tool clips itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang satunya vektor, yang satunya raster. Nah, kita harus menggunakan model potongannya raster. Raster itu adalah caranya klik raster, kemudian extraction, lalu clip raster by mask layer. Ya, ini saya screenshot lagi. Ini tadi interpolasinya, ini saya tuliskan clipping untuk raster ya. Clipping untuk raster itu seperti apa? Nah ini, sorry, belum lengkap screenshotnya. Klik raster, extraction, lalu clip raster by mask layer. Ini ya. Nah ini cara untuk clipping raster. Jadi tadi caranya klik raster, extraction, clip raster by mask layer. Nah, yang akan kita input itu adalah raster ketinggian, lalu mask layernya adalah ini yang backgroundnya yang mana. Kemudian setelah itu kita akan potong berdasarkan Salatiga ketinggian. Ini ya. Nah, source CLS-nya ini bisa dikosongi nanti diklik run. Kalau diklik run berhasil aman, tapi nanti beberapa diklik run itu error ya, seperti ini error. Nah, error seperti ini. Kalau error seperti ini kita harus change parameter kita. Change-nya adalah source CLS, ini proyeksinya kita isi berdasarkan ini 4267, ini kan ada EPGS 4267. 4267 di sini, NAT27 ini diklik sebagai source-nya. Gitu. Lalu targetnya kita pakai yang WGS 84 ini atau 4326. Gitu ya. Lalu ini X resolution dan Y resolutionnya bisa diisi nanti teman-teman. Kemudian filenya ini saya save to file Salatiga IDW underscore ketinggian gitu ya. Kalau udah di save. Nah ini kalau sudah diklik run. Nah algoritma clip raster by mask finish close. Nah ini saya deaktif. Sorry, ini harus kita zoom to layer. Klik kanan zoom to layer. Sorry, ada ralat sedikit ya, tadi keliru ya outputnya. Jadi raster, lalu clip raster by mask layer. Inputnya itu adalah raster ketinggian. Mask layernya tadi kan saya pilih ketinggian Salatiga PT, makanya nggak jadi. Pilih yang kecamatan Kota Salatiga. Sorry ya, kecamatan Kota Salatiga. Lalu ini dipilih NAT27, targetnya WGS 84. Lalu saya simpannya save to filenya Salatiga IDW ketinggian. Ini saya yes saja. Kalau udah saya run. Nah close. Nah jadi seperti ini. Karena dia raster teman-teman, jadi kelihatan sekali potongan-potongan kotaknya. Makanya tadi ketika kita lakukan IDW, kita pilih pixelnya semakin besar angkanya, dia nggak akan semakin smooth. Tadi kan saya pilih berapa tadi? 75 ya kalau nggak salah ya. Nah, cuman resikonya kalau semakin gede nanti processingnya semakin lama gitu kan. Ya, jadi ini bisa kita bisa kita propertieskan juga simbology menggunakan single band shadow code layer. Saya pakai equal interval, saya 4 aja kayak tadi. Kalau udah di oke, nah jadi seperti ini. Nah ini samplingnya ya, kecamatan Kota Salatiga ketemu di sini. Nah tadi kan ini ya, nah kita potong jadi seperti ini. Nah jadi kita bisa membandingkan ini model IDW interpolasi, yang ini tadi model polygon prism gitu ya. Jadi ini mempraktekkan dua hal itu. Oke.
Ada pertanyaan dulu teman-teman? Nah, dengan model interpolasi seperti ini, tadi saya katakan untuk menebak, memprediksi nilai dan juga membuat gradasi yang lebih smooth, sehingga Anda bisa lihat itu ya, contoh di kalau kalian zaman SD punya atlas gitu kan, itu warna di peta itu bisa smooth gitu kan, dari warna hijau sampai warna coklat. Nah, kita bisa menggunakan interpolasi seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebagai latihan, latihan di rumah, maka ada tugas untuk Anda. Nah, tugasnya seperti ini. Pilih wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah selain Salatiga. Kali ini tugasnya kita di luar Salatiga. Teman-teman bisa googling ya, nanti cari aja misalnya peta SHP Jawa Tengah. Ini peta SHP Jawa Tengah. Nanti kalian bisa masuk ke Geoportal Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini Anda bisa lihat nanti beberapa peta di sini. Nanti bisa ngambil juga sih. Misalnya saya pakai batas wilayah ini tadi ya. Nah, ini ada yang kecamatan, ada yang kabupaten. Kalian pilih yang misalnya kecamatan aja ya, kecamatan. Nah, ini nanti kan ada tombol downloadnya nih ya, download save filenya nih ya. Kalau dibuka nanti, nah kalian dapat SHP se-Jawa Tengah gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi nanti kalian akan dapat seperti ini, peta save filenya Jawa Tengah. Dan nanti kalau kalian mau milih yang misalnya hanya Kabupaten Semarang atau Kabupaten Boyolali saja gitu, gimana? Nanti bisa menggunakan fungsi geoprocessing yang pernah saya ajarkan ya, hanya mengambil wilayah-wilayah tertentu saja gitu. Atau kalian bisa download atau bisa googling ya, langsung aja misalnya SHP Kabupaten Cilacap, Kabupaten misalnya Kabupaten mana ini, Blora gitu, atau Kabupaten Pati, Kudus gitu, silahkan ya. Tapi ini beberapa referensi kalau kalian mau cari ya di sini ya, geoportal.jateng.go.id. Jadi kalian bisa cari di sini atau di tempat lain silahkan. Ini cuma reference saja gitu. Nah, ini misalnya tadi ya teman-teman ya, saya ekstrak ya. Nah, ini hasil ekstrak yang Jawa Tengah tadi. Misalnya saya mau buka di sini, saya buka di yang SHP ya, SHP ini bisa buka di gigi saya. Nah, ini kan saya dapat se-Jawa Tengah nih. Oke, nanti tinggal dipilih aja kabupaten mana yang akan di-sampling. Nah, sampelnya kita pakai yang provinsi Jawa Tengah tadi ya. Misalnya saya mana tadi? Ini kan Jawa Tengah SHP, saya buka di sini, saya akan dapat seluruh provinsi Jawa Tengah. Tapi saya mau ambil dulu misalnya hanya wilayah kabupaten mana misalnya. Kabupaten misalnya Kabupaten Boyolali saja ya, Boyolali saja. Berarti teman-teman caranya adalah silahkan kalian klik ini, select feature ya, lalu pilih apa ini namanya, field and value-nya kabupaten, double klik, sama dengan lalu petik satu, kalian ketik aja Boyolali gitu ya, atau kabupaten lain. Misalnya saya pilih Cilacap aja ya, Cilacap ini misalnya ya. Ini saya screenshot dulu. Ini tips dan trik ya, di luar ini save wilayah tertentu dari SHP Jateng. Jadi misalnya hanya pilih kabupaten tertentu gitu. Nah, ini caranya seperti ini. Caranya masuk ke apa tadi? Ke atribut ini dulu ya. Lalu pilih yang tanda ada ini epsilonnya ini. Tanda epsilon ini. Tanda epsilon, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Ini di diklik, saya kasih tanda dulu ya teman-teman ya. Saya kasih tanda yang ada epsilonnya yang ini. Oke. Ini lalu muncul seperti ini, kalian ketik di sini kabupaten sama dengan
Cilacap gitu kan. Nah, kalau sudah diklik select feature. Kalau udah di select feature, kita pastikan di sini sudah terselect ya di SHP kita ya, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa klik kanan, export save feature as. Ya, export save feature as. Jadi export, klik kanan, export save feature as. Jangan lupa di sini ada di save only selected feature, diklik ya. Jangan lupa di sini klik ini. Kalau enggak nanti ke save-nya Jawa Tengah semua. Ini saya kasih nama Cilacap. Ya, save ini dicetak. Save only selected feature. Kalau udah di OK. Nah, kita akan dapat satu SHP Kabupaten Cilacap. Nah, ini. Udah ya, dapat satu Cilacap. Dihitung sentroidnya. Kalau tidak punya titik sampel, nah nanti tinggal link and match saja dengan misalnya saya cari di sini Cilacap dalam angka 2021 pasti ada, ya kan? Nah tinggal di download aja nanti, tinggal kalian mau apa gitu ya. Itu contohnya aja. Jadi silahkan kalian sampling wilayah di Jawa Tengah, kombinasikan dengan data BPS ya. Tidak semua data ya, tapi kalian perkirakan kira-kira yang bisa diinterpolasi itu apa? Misalnya data bencana alam, sehingga kalian bisa tahu sebaran tanah longsor ya kan di Jawa tuh gimana. Oh di kecamatan A itu longsornya sudah 5 kali, di kecamatan B 7 kali, lalu di kecamatan C ini berapa? Misalnya seperti itu. Ambil data yang akurat gitu kan. Bisa juga data tadi seperti iklim, hujan, suhu udara gitu kan. Kalau Salatiga tadi nggak ada, bisa jadi Cilacap atau kabupaten lain ada. Data geografi lain seperti ketinggian gitu kan. Juga data sebaran penyakit juga bisa. Kalian mau petakan wilayah COVID di kabupaten atau di kota Solo misalnya seperti apa bisa. Dan lain-lain. Interpolasikan dengan Polygon Tizen dan juga dengan IDW. Silahkan nanti kalian pilih kalian kerjakan dua-duanya. Kalau dengan Tizen seperti apa, dengan IDW seperti apa. Ya, dibuat sampling, dibuat stylingnya semenarik mungkin ya, jangan seperti yang punya saya ini tadi ya, mungkin kurang begitu bagus ya. Ini saya zoom ke layar misalnya seperti ini, hanya dengan kayak gini misalnya. Nah, tapi tolong dibuat yang lebih lebih bagus ya kan. Batasnya mungkin kalian bisa main di sini itu lebih kreatif lagi ya di teman-teman di simbologinya atribut ini kan banyak sekali nanti pilihan-pilihannya ya kan, termasuk labelnya kalian mau pakai font ini misalnya gitu. Nah, dibuat lebih infografis gitu. Oke, itu aja tugas untuk untuk pertemuan kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang interpolasi. Oke, nanti tugas dan lain-lain ketentuan pengumpulan ada di Google Classroom. Terus kalau ada pertanyaan nanti kita bisa discuss gitu. Gitu aja teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasinya untuk pertemuan kali ini. Saya berdoa semoga Anda tetap sehat-sehat saja dan juga tetap semangat untuk menjalani proses kehidupan ini. Gitu, kita ketemu lagi di materi bahasan yang lainnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati teman-teman semua. Terima kasih.